yang ada di daerah Sunter. Yap, benar sekali. Yuk ikuti perjalanan kita. Ayo, ayo. Sampai di kafe, langsung aja yuk dengerin wawancara kita. Ayo masuk yuk. Iya malam. Nama saya Steven. Saya di sini sebagai owner dari Kopi Lom Sunter. Kalau saya sebelumnya di IT, jadi sempat kerja dulu di bidang IT selama 2 tahun, baru pindah ke sini. Bang Shop. Kalau kamu kan IT, kamu jadi entrepreneur. Emang dari kecil punya dream buat buka coffee shop sendiri sih sebenarnya. Terus kan pikir juga kalau IT itu bisnis yang bisa jadi sampingan juga. Jadi sambil buka coffee shop sambil buka IT yang berjalan itu no problem gitu. Jadi akhirnya ada keinginan juga, mimpi juga punya coffee shop. Akhirnya terwujud juga. Gitu. Jadi kalau coffee shop ini kok dari dulu ya, dari sebelum koko lulus kuliah juga udah pengen coffee shop. Iya, dari kecil. Kalau boleh tahu kok kan dari sekian banyak proses kenapa kok pilih coffee shop ini? Selain karena di masa kecil juga, terus karena emang hobi sama kopi juga, saya senang sama suasana coffee shop sih. Jadi kayaknya di coffee shop itu kita bisa berbagi cerita sama orang lain, kita bisa berbagi kebahagiaan, kita juga bisa sharing-sharing dengan orang lain. Jadi kayaknya pas di bisnis coffee shop ini. Selain itu juga coffee shop juga lagi booming di Jakarta ya, bisnis yang lagi booming. Jadi banyak orang yang butuh tempat untuk nongkrong, banyak orang yang butuh tempat untuk berbagi, dan kayaknya di Sunter ini belum ada gitu. Jadi saya menggantikan diri ke coffee shop itu. Jadi kok pilih tempat Sunter karena waktu itu Sunter belum ada kan? Iya. Ini coffee shopnya udah berapa lama ya? Kalau kita udah berjalan 1 tahun 1 bulan dari Agustus 2014. Jadi selama ini ada kendala gitu masih kok? Kalau kendala sih pasti ada ya, banyak yang kita nggak bisa, banyak kendala-kendala yang kita nggak predik dari awal gitu. Contohnya kayak misalkan saluran air yang mampet gitu, terus itu kan kendala yang kita nggak bisa predik. Ada juga kendala-kendala yang kita bisa prediksi sebelumnya, kayak misalnya bagaimana kita harus bisa rame terus. Kadang-kadang kan coffee shop naik turun ya, bisa ada naik, bisa ada turun. Jadi itu juga kendala, kenapa bisa turun atau kalau marketingnya kurang baik gitu. Jadi kita harus terus inovasi supaya kendala-kendala bisa teratasi. Kendala lainnya mungkin kayak dari supplier ya kebanyakan, karena kan kita sebagai bisnis coffee shop kita harus bergantung sama orang luar, kita nggak bisa dengan usaha kita sendiri, terutama dari supplier. Itu seringkali ada kayak supplier yang telat datang, telat pengiriman barangnya kosong, pada akhirnya kita nggak bisa jualan, misalkan seperti itu ya. Cara mengatasinya tuh gimana kendala lagi? Kalau misalkan kendala yang tidak bisa kita predik kayak saluran air tadi ya, tentu saja kita harus emang udah siapin uang sebelumnya untuk hal-hal yang tidak terduga. Itu penting banget, minimal 10% dari kita punya budget gitu. Jadi itu harus ada. Jadi kalau ada kendala-kendala yang tidak bisa kita predik, kita bisa atasi dengan budget yang tadi kita udah siapkan itu. Kalau misalkan untuk masalah seperti supplier, kita bisa atasi dengan cara tidak bergantung sama satu supplier. Jadi misalkan kita harus sudah punya backup, kalau supplier A kenapa-napa, kita harus sudah punya supplier B sebagai backupnya. Gitu sih kira-kira.
oh di sini punya banyak rasa minuman kok. Kalau mau tahu ya kamu tuh mintain sendiri atau gimana kok minuman yang ada di sini? Kalau minuman di sini backgroundnya sih saya cerita dulu waktu itu saya sempat les kopi ya, karena emang suka banget sama kopi, jadi les. Terus setelah les saya beli mesin kopi yang kecil untuk latihan di rumah selama 1 tahun. Nah selama 1 tahun itu saya bikin resep, jadi semua racikan minumannya itu semuanya saya belajari dalam 1 tahun belakang gitu di rumah, jadi semuanya belajar sendiri. Jadi sebelum dijual apa tuh belajar praktekin kayak les di rumah. Iya. Kalau enak tuh apa tuh? Iya, jadi kalau enak ya boleh nih dijual gitu. Terus banyak sering undang-undang temen buat ke rumah buat nyobain. Kalau target konsumennya tuh apa ya sih Pak? Kalau di sini kita dari konsumen sebenarnya lebih ke anak muda ya, karena anak muda yang butuh tempat nongkrong biasanya. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga terbuka sama orang yang lebih tua juga. Tapi kita di sini kenapa kami muda juga, karena kita minuman banyak yang menjual flavor di sini. Jadi flavor yang suka flavor macam-macam kayak Nutella itu biasanya anak muda. Jadi emang target juga biar anak muda, kita juga banyak promosi lewat Instagram dan media yang kebanyakan anak juga muda. Jadi ya target utamanya anak muda. Cuma kita nggak bisa juga bergantung sama satu target market sendiri, jadi kita juga harus expand juga ke orang-orang lain. Kita harus open juga, terbuka, dan gimana cara kita menyambut mereka masih beda. Kamu ada itu Pak, ide buat memperluas usaha ini? Kalau ide sih pasti ada ya, keinginan juga pasti ada gitu. Jadi kita coba terus pertama kali aksi yang dilakukan sih belajar dulu bagaimana model franchise itu seperti apa, terus gimana cara kita memfranchise-kan tempat gitu sih. Jadi sekarang juga kita udah lagi dalam proses mencari lokasi untuk cabang berikutnya. Aku udah menjalani kopi 2 tahun. Iya. Kunci sukses Koko untuk tempat usaha kita sih kunci sukses Koko untuk Untuk bisnis ini sih yang pertama itu servis ya. Jadi servis harus bagus supaya orang akan kembali terus gitu. Kita juga harus dekat sama customer. Itu karena kalau mereka udah merasa nyaman dengan I'm gonna walk 100 miles. I'm gonna whistle all the while. If that's what it takes to make me smile, I'm gonna walk 100 miles. I'm gonna run right up this hill, summer sky or winter chill. If I gotta take a break, I will, but I'm gonna run right up this hill. I wanna hold the whole wide world right here in my open hands. And maybe I'm just a little girl with great big plans. Do you recall not long ago we were walking on the sidewalk? Halo,